Saudara-saudara, kalau kita bicara pembangunan Indonesia ke depan, kalau kita bicara bagaimana Indonesia ke depan, saya ulangi, tantangannya adalah bisakah kita dalam waktu yang sesingkat-singkatnya memberi kesejahteraan kepada rakyat? Sistem apa yang paling cepat bisa memberi kesejahteraan kepada rakyat? Itu salah satu menurut saya tantangan bagi badan-badan seperti saudara-saudara sekalian. Sistem apa yang paling tepat? Dalam kondisi tahun 2021 ini, dalam kondisi abad ke-21 ini. Dan kalau kita lihat, Indonesia tidak hidup sendiri. Indonesia hidup di kawasan yang begitu dinamis, di kawasan yang disebut Indo-Pasifik, dan kawasan ini bisa dikatakan lebih dari 50% jumlah penduduk dunia di kawasan ini. Juga mungkin lebih dari 60% produktivitas dunia berasal dari kawasan ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara Indo-Pasifik, kalau kita bicara kawasan kita, mau tidak mau kita harus lihat ke Tiongkok. Mau tidak mau, kita lihat Tiongkok telah melakukan pembangunan yang hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Mereka telah menghilangkan kemiskinan dari 40 dalam satu generasi 40 tahun. Yang tadinya 99% mereka 40 tahun yang lalu berada di bawah garis kemiskinan. Piramidanya 1% di atas, 99% di bawah. In one generation, dalam satu generasi mereka membalik piramida itu. 1% di bawah garis kemiskinan, 99% keluar dari situ. Saudara-saudara, sebagai intelektual, sebagai pakar, kita berharap saudara-saudara nanti akan mengkaji how did they do it? Bagaimana yang mereka bisa lakukan itu? Saya tidak, sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa kita harus mengikuti ideologi mereka. Mungkin ideologi mereka tidak cocok sama kita. Tapi saya katakan tadi, ideologi apapun ujungnya, ujiannya adalah bisa enggak memberi kesejahteraan kepada rakyat. Kalau kita datang ke ujung-ujung Indonesia, kalau kita hanya bicara Pancasila, tapi dia susah makan, dia nggak ada obat, dia telanjang, dia nggak boro-boro berpikir Pancasila. Dia mencari makan untuk besok dan lusa. Ini saya kira tantangan bagi kita semua, orang-orang yang diberi tugas oleh bangsa, negara, oleh sejarah untuk berpikir dan untuk memberi solusi.